Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thahirin, amma ba'd. Teman-teman semua, sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kesempatan malam ini kita kembali mengantarkan kajian Aswaja Nahdiyah yang terkait dengan pemahaman kita sebagai anggota Nahdlatul Ulama. Untuk kesempatan malam ini kita mengantarkan pemahaman tentang kembali ke Quran dan hadis versi Nahdlatul Ulama. Sering kita mendengar pemahaman dari teman-teman kita semua yang mengusung jargon kembali ke Quran dan hadis, sehingga terkadang beberapa anggota dari mereka niku menuding kita sebagai anggota Nahdlatul Ulama itu tidak ikut Quran dan hadis tetapi ikut para ulama, sehingga seakan-akan memberikan pemahaman bahwa ikut pada ulama itu berarti tidak ikut Quran dan hadis. Sehingga kadang-kadang mereka bertanya kepada kita sebagai orang NU, itu apakah kamu mengikuti ulama atau mengikuti Nabi? Kalau kita membahas pertanyaannya saja, sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan yang tidak tepat, karena mempertanyakan dua perkara yang tidak sebanding. Pertanyaan yang tepat itu dalam ilmu mantek itu adalah pertanyaan yang mempertanyakan dua hal yang sebanding. Pertanyaan itu tidak sebanding, kenapa? Karena yang pertama membandingkan Nabi dengan ulama, sedangkan kita sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu yang pertama maksum. Beliau tidak memiliki kesalahan sama sekali. Sosok Nabi yang tidak memiliki kesalahan sama sekali dibandingkan dengan ulama yang manusia biasa, itu sudah dua hal yang tidak sebanding. Yang kedua, semua ulama itu pasti mengikuti jejak para nabi. Dalam hal ini artinya kita membandingkan panutan dengan yang dianut. Membandingkan antara panutan dengan yang dianut itu juga sesuatu yang tidak tepat, karena jawabannya jelas, tidak mungkin yang namanya ulama kok dibandingkan dengan para nabi. Maka dari sisi pertanyaan saja sebenarnya sudah tidak tepat, sehingga pertanyaan itu tidak perlu untuk kita jawab. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah apakah benar bahwa Nahdlatul Ulama itu tidak mengikuti Quran dan hadis. Kalau kita kembali kepada pemahaman, seperti apa toh yang dimaksud dengan kembali ke Quran dan hadis? Itu memiliki dua pemahaman. Kalau kita analisa menurut pandangan kita, nanti bisa diartikan dua hal. Yang pertama itu bisa diartikan sebagai pemahaman, kembali ke pemahaman para ulama yang berdasarkan Quran dan hadis. Kalau kembali ke Quran dan hadis itu diartikan sebagai kembali ke pemahaman ulama yang berdasarkan Quran dan hadis, maka sebenarnya Nahdlatul Ulama juga sama. Kenapa? Karena ulama-ulama kita, ulama-ulama yang menjadi panutan Nahdlatul Ulama itu semuanya selalu mengambil pemahaman dari Quran dan hadis. Artinya kalau kita mengambil pemahaman yang pertama, maka sebenarnya kita sama dengan mereka. Yaitu apa? Bahwa NU pun sebenarnya juga kembali ke Quran hadis. Cuman NU tidak langsung mengusung jargon kembali ke Quran hadis, tetapi ikut pemahaman para ulama. Karena apa? Karena keyakinan kita sebagai orang NU bahwa ulama-ulama kita itu semuanya mendasarkan pemahamannya kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang
pertanyaannya adalah kenapa kok NU tidak langsung memakai istilah atau jargon kembali ke Quran hadis? Ada beberapa analisa. Yang pertama itu adalah kehati-hatian NU. Kenapa kok dikatakan kehati-hatian NU? Karena pemahaman atau kata-kata kembali ke Quran hadis itu nanti bisa diartikan langsung kembali ke Quran hadis. Artinya siapapun dia, setiap orang itu bisa istimbat, langsung mengambil ayat Al-Quran untuk dijadikan landasan hukum, langsung mengambil hadis sebagai landasan hukum. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama tidak berani mengusung jargon seperti itu. Karena kalau diartikan seperti ini berbahaya. Karena apa? Karena nanti kalau bisa diartikan seperti itu, maka siapapun akan bisa mengambil dasar hukum dari Quran hadis, padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil langsung pemahaman dari Quran dan hadis. Ini yang dihindari, sehingga NU lebih memilih prinsip yang aman, yaitu kembali ke pemahaman para ulama. Kalau mengambil makna kembali pemahaman para ulama, maka tidak bisa diartikan setiap orang bisa langsung hukum Al-Quran hadis, tidak bisa. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, NU tidak memakai jargon kembali ke Quran hadis itu karena unsur kehati-hatian supaya tidak diartikan lain. Karena kata-kata kembali ke Quran dan hadis itu bisa diartikan lain, yaitu diartikan nanti yang akan kita bahas pada pemahaman yang kedua. Kemudian yang kedua, karena tawadu, karena menyadari bahwa kita ini tidak memiliki kemampuan untuk ke arah sana. Karena kita sadar bahwa kita tidak punya kemampuan untuk mengambil pemahaman langsung dari Quran dan hadis, maka kita tidak memakai jargon seperti itu, tetapi tetap memakai pemahaman ulama yang berdasarkan Quran hadis. Itu karena kita menyadari betapa sulitnya untuk mengambil pemahaman langsung dari Quran hadis, sehingga karena menyadari kemampuan yang tidak mungkin, menyadari kemampuan kita, bekal yang tidak mungkin untuk mengambil pemahaman langsung Quran hadis, maka kita memilih untuk mengambil pemahaman dari para ulama. Yang ketiga, karena kita mengikuti jejak salafus sholih. Salafus sholih sesudah era mazhab 4 niku semuanya mengikuti salah satu dari mazhab 4. Semua ulama-ulama besar sesudah era mazhab 4 semua mengikuti jejak pemahaman dari mazhab 4 untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti itu akan kita jelaskan dalam termin yang kedua, kenapa NU kok memilih untuk bermazhab. Artinya ulama-ulama sesudah era mustahid mutlak, sesudah era mazhab 4 niku tidak berani mengambil langsung dengan kemampuan sendiri untuk mengambil pemahaman dasar hukum langsung dari hadis. Mereka menguraikan Al-Quran, menguraikan Al-Hadis menjadi sebuah produk hukum itu melalui jalur pemikiran para imam-imam mazhab, sehingga sekelas Imam Bukhari saja itu mazhabnya Syafi'iyah. Imam Bukhari, pemilik kitab hadis terbaik, yang di dalam hasanah ilmu hadis itu kedudukannya itu tertinggi, itu saja ketika mengambil istinbat hukum, beliau masih mengikuti jalur pemahaman dari Imam Syafi'i. Imam fikih, imam tauhid dua imam di dalam ilmu tauhid yang menjadi panutan Nahdlatul Ulama. Yang pertama Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu ketika mengambil pemahaman hukum dia mengikuti pemahamannya Imam Hanafi. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari yang dinisbatkan atau kemudian dinamakan paham Asy'ariyah, itu ketika mengambil produk hukum dari Al-Quran beliau mengikuti jalur pemahamannya Imam Syafi'i. Semuanya akan seperti itu. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah yang
sering menjadi panutan dari teman-teman kita dari organisasi lain, itu saja ketika mengambil produk hukum dia mengikuti jalur pemikiran Imam Hambali atau mazhab Hanabalah. Sehingga atau kalau kita mengambil pemahaman dari ulama yang akhir-akhir ini, ulama kontemporer yang sangat dihormati seperti Sayyid Muhammad bin Alwi yang menjadi guru dari banyak ulama besar di Indonesia, itu ketika mengurai sebuah hukum beliau mengambil pemahaman dari Imam Maliki. Jadi kalau kita melihat sejarah perjalanan Islam, maka kita akan menemukan bahwa sesudah era Madzhab 4 itu semua atau mayoritas, kita tidak berani mengatakan semua, mayoritas ulama-ulama yang diakui keilmuannya niku ketika mengambil pemahaman langsung dari Quran dan hadis, mengambil produk hukum dari Quran dan hadis, itu tidak berani menyandarkan pada pemahamannya sendiri, tetapi mereka menyandarkan pemahamannya melalui pemikiran dari imam mazhab yang 4. Nah, itulah yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama ketika mengambil Al-Quran dan hadis melalui pemahaman para ulama, itu mengikuti jejak para pendahulu, jejak ulama-ulama sholih, ulama-ulama besar yang diakui keilmuannya. Itulah sebagian di antara alasan kenapa NU memilih memakai istilahnya moto semboyan bahwa kita kembali ke pemahaman para ulama, yang ulama itu sebenarnya berdasarkan pemahaman dari Quran dan hadis. Sehingga kalau dari pemahaman yang pertama ini bahwa arti dari kembali ke Quran dan hadis itu adalah kembali ke pemahaman ulama yang berdasarkan Quran dan hadis, maka Nahdlatul Ulama sebenarnya juga sama, sudah kembali ke Quran dan hadis. Karena apa? Karena pemahaman setiap ulama yang dijadikan panutan di Nahdlatul Ulama itu selalu berdasarkan Quran dan hadis. Sehingga di dalam Nahdlatul Ulama kita mengenal kata-kata al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, itu sebagaimana gambaran bahwa pemahaman para ulama pasti selalu berdasarkan Al-Quran